Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rizka Aulia dari kelas Informatika C 2019 dengan NIM 1901013080. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan, operasi pada himpunan, distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang himpunan. Apa sih itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda yang di dalam himpunan disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. HMIF adalah contoh sebuah himpunan yang di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa, yang setiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Satu set huruf, ada besar dan ada yang kecil. Adapun cara penyajian dari himpunan, yang pertama enumerasi, yang setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Kemudian kedua, ada simbol-simbol baku. Ada simbol P yang berarti himpunan bilangan bulat positif, ada N, himpunan bilangan alami atau natural, ada Z, himpunan bilangan bulat, Q, himpunan bilangan rasional, L, R, himpunan bilangan real, dan C, himpunan bilangan kompleks. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Notasi X sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Ada diagram Venn. Contohnya U sama dengan 1, 2, 3, hingga 8. A sama dengan 1, 2, 3, 5, dan B ada 2, 5, 6, dan 8. Maka diagram Venn-nya sesuai pada gambar. Kemudian ada pun macam-macam dari himpunan. Yang pertama, himpunan kosong atau null set, yang merupakan himpunan dengan kardinal sama dengan 0, disebut himpunan nul atau null set. Kemudian yang kedua, himpunan bagian atau subset, yang himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Kemudian yang ketiga, ada himpunan yang sama, A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Kemudian yang ketiga, ada himpunan ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Adapun operasi terhadap himpunan, yang pertama ada irisan atau intersection. Kemudian yang kedua ada gabungan atau union. Yang ketiga ada komplement atau komplement. Kemudian yang keempat ada selisih atau difference. Yang kelima ada beda setangkup atau symmetric difference. Yang keenam ada perkalian kartesian atau kartesian product. Kemudian ada distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit hanya dapat bernilai tertentu, yang ciri-cirinya antara lain yang pertama, jumlah total peluangnya sama dengan 1. Kemudian yang kedua, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1. Kemudian hasilnya tidak terikat satu sama lain. Adapun macam-macam distribusi peluang diskrit adalah sebagai berikut. Yang pertama, distribusi binomial. Didasarkan pada proses Bernoulli. Pada proses Bernoulli, suatu eksperimen sering terdiri dari beberapa usaha yang berulang-ulang, di mana setiap usaha mempunyai dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Adapun contohnya terlihat pada slide. Kemudian yang kedua ada distribusi Poisson, adalah eksperimen yang menghasilkan nilai numerik dari pengubah acak X pada selang waktu yang tertentu atau daerah tertentu. Contohnya, yang pertama jumlah panggilan telepon dalam waktu 1 jam yang diterima oleh resepsionis. Adapun contoh pada distribusi peluang diskrit, kita misalkan peluang sebuah kota mengalami gempa bumi, yang setiap bulan adalah 1:100. Diasumsikan bahwa kejadian gempa atau tidak terjadi gempa pada setiap bulan independen dari bulan lain. Sebuah perusahaan asuransi menawarkan asuransi rumah terhadap kejadian gempa bumi dengan nilai $10.000. Biaya adalah $150 setiap bulan. Misalkan seorang pemilik rumah membayar $150 setiap bulan, dan jika gempa terjadi maka perusahaan membayar $10.000 kepada pemilik rumah, dan pada tahap ini
kontrak antara kedua belah pihak berakhir. Berapakah keuntungan yang diharapkan perusahaan dari asuransi sebuah rumah? Maka jawabannya, kita misalkan X adalah jumlah bulan sampai sebulan gempa terjadi. Keuntungan perusahaan asuransi, kita misalkan Y sama dengan 150X dikurangi 10.000. Maka X adalah peubah acak dari distribusi geometrik dengan P sama dengan 1:100. Maka EX sama dengan 1 per P sama dengan 100. Maka keuntungan yang diharapkan perusahaan adalah 5.000. Kemudian ada distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu dibagi menjadi 4. Ada distribusi normal, distribusi student, distribusi C kuadrat, dan distribusi F. Adapun contoh pada distribusi peluang kontinu, kita misalkan sebuah mesin pembuat resistor dapat memproduksikan resistor dengan ukuran rata-rata 40 ohm dengan standar deviasi 2 ohm. Kita misalkan ukuran tersebut mempunyai distribusi normal, maka tentukan peluang resistor mempunyai ukuran lebih dari 43 ohm. Maka jawabannya, yang pertama kita harus melakukan transformasi terlebih dahulu. Kita misalkan Z sama dengan 43 dikurangi 40 dibagi 2, maka hasilnya 1,5. Sehingga dapat dihitung P sama P X lebih kecil dari 43 sama dengan P, Z lebih kecil 1,5 sama dengan 1 dikurang P, Z lebih besar 1,5. Maka hasilnya adalah 0,00668. Sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.